Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Himawati dengan NIM 1520033, mata kuliah Kaidah-Kaidah Siasah Syariah. Izin menjelaskan sedikit tentang 3 materi yang akan saya bawakan mengenai tugas UAS yang diberikan oleh Pak Fauzan. Yang pertama ada mengenai kaidah fikih siasah bidang siasah. Pengertian siasah Syariah adalah sesuatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dasar utama dari adanya siasah syariah itu adalah keyakinan bahwa syariat Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun cara ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Lalu ada fungsi kaidah siasah. Fungsi kaidah siasah itu sendiri agar terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam itu menghendaki suatu sistem politik yang ideal guna merealisasikan masyarakat di segala zaman dan di segala kondisi. Kemudian ada cabang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis, badan eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Tugas tersebut melaksanakan yang diterapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Lalu ada cabang kekuasaan eksekutif, ada Aqdaul Imamah, Taklidul Al-Wizroh, Taklid Al-Imaroh ala Al-Bilad, Taklid Al-Imaroh ala Al-Jihad. Lalu ada Wilayatu Al-Qadar dan sebagainya. Selanjutnya, materi kedua ada integrasi dan interkoneksi agama dan politik di Indonesia. Dalam integrasi Islam itu sendiri mengacu pada proses penghubungan atau menggabungkan 2 atau lebih dari komponen, elemen, atau sistem yang menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Nah, ini menyatukan bagian-bagian yang berbeda untuk menciptakan kesatuan. Isu tentang relasi agama dan politik itu merupakan isu dalam sejarah modern. Keduanya senantiasa memantik polemik dalam agama arena yang setidaknya melibatkan 2 kelompok diametris yang berlawanan. Satu pihak mengkampanyekan agar agama dilibatkan dalam setiap pertimbangan politik. Konsekuensi adalah menjadi payung tertinggi dalam kebijakan politik. Di sisi lain, ada pihak yang justru menolak campur tangan agama lain dalam berpolitik. Agama harus ditepikan dan dikursus publikan dan dimengerti sebagai perkara privat yang hanya menyangkut perkara individu. Agama juga tidak terlepas lebih dan menggambarkan independensi manusia dengan Tuhannya. Jadi intinya itu status yang diemban oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi tersebut sesungguhnya merupakan tugas untuk melakukan imarat al-arab atau membangun peradaban. Tugas tersebut sejatinya mengingat manusia bahwa akan pentingnya politik untuk
tunduk kepada kaidah universal yang terdapat dalam agama. Sedangkan bagaimana untuk memperoleh dan merebut kekuasaan itu dalam ketentuan yang furud atau undang-undang dan peraturan. Furu ini bersifat dinamis dan berkembang seirama. Ketentuan furu menyentuh langsung aktivitas praktis dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, tidak terpisah dari ketentuan agama menurut konsepsi umum agama itu sendiri. Kaidah umum seperti syura atau musyawarah, al-adalah atau keadilan, al-musawah atau kesetaraan, al-amanah, ma'ruf, al-munkar atau melestarikan dakwah merupakan kaidah universal yang bersifat permanen. Sedangkan bagaimana musyawarah itu dilaksanakan, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lain sebagainya adalah bagian dari furu yang bersifat dinamis dan temporal, seirama dengan situasi dan kondisi yang ada. Para pemeran pemerintah seharusnya tidak hanya mampu menguasai situasi politik maupun isu-isu kenegaraan sekarang atau lebih luas lagi, akan tetapi juga diharapkan mampu mengatasi problematika di masyarakat seperti gender, hak asasi manusia, civil kolusi, nepotisme, pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Para pemangku pemerintah hendak menjadi pemangku di sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, materi ketiga ada Omnibus Law Indonesia ditinjau dari sudut pandang Dusturiah. Yang pertama ada tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law dalam sistem hukum di Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana pembentukan suatu perundang-undangan yang baik, karena suatu proses perundang-undangan yang baik akan memberikan suatu hukum yang baik pula bagi masyarakat yang akan menerimanya di kemudian hari. Dalam membentuk suatu perundang-undangan yang baik, tentu harus dipahami ialah asas-asas yang terkandung dalam materi muatan tersebut. Asas yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni rambu yang harus ditaati dalam membentuk suatu undang-undang yang baik. Asas yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan, tujuan, pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki, dan lain sebagainya. Lalu Indonesia menganut sistem civil law memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang seringkali mengakibatkan adanya tumpang tindih dan tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam berbagai hal. Di berbagai negara dunia, regulasi tentang perizinan cenderung dipermudah dengan regulasi yang tidak berbelit-belit dan tidak efisien dan mempermudah investasi untuk persaingan internasional. Omnibus Law dapat disebut juga dengan Undang-Undang Sapu Jagat yang dapat mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang terkait untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan untuk proses peraturan dalam berbagai hal di Indonesia. Dalam konsep tersebut masih diperdebatkan apabila ada diterapkan di Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Konsep tersebut karena biasanya konsep itu diterapkan di negara common law sehingga harus menyesuaikan di negara kita. Lalu yang kedua ada kedudukan Omnibus Law dalam sistem Indonesia.
Meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah menganut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana undang-undang sendiri mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang yang lainnya. Akibat undang-undang Omnibus Law itu tidak memiliki ketentuan yang jelas. Pada akhirnya Omnibus Law harus mengikuti mekanisme layaknya membentuk suatu undang-undang seperti pada umumnya. Lalu ada masih tentang Omnibus Law, yaitu siasa Dusteria terhadap pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas pengaruh masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13 Masehi, di mana pada masa itu penyebar agama Islam di Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Perjalanan sejarah informasional, syarat dan ketentuan itu ada beberapa dimensi, sosiologis dan lainnya. Terhitung sejak tahun 1970 sampai sekarang, arah dinamika Islam itu dan transformasi Islam itu berjalan sinergis secara dengan dinamika Islam di Indonesia. 3 fase negara Indonesia yang berhubungan dengan politik, yaitu fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase restriktif, lalu ada fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara. Jadi materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan azas yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, keselamatan, kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Itu kedudukan Omnibus Law dalam hukum Indonesia, karena menggunakan metode hukum Omnibus Law digunakan untuk menggunakan undang-undang, maka secara tidak langsung Omnibus Law ada di atas hierarki sektoral. Omnibus Law mengatur semua hal dan mempunyai kekuatan hukum yang tinggi daripada hukum hierarki sektor sendiri. Kedudukan para penyebar agama Islam di Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Hukum Islam di Indonesia ada 2 sisi, siasat Dustriyah. Omnibus Law lebih menekankan bagi kemaslahatan, dan begitu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.